Suasana mendadak riuh. Banyak yang menyalahkan pengendara motor karena melajukan kendaraannya dengan kencang di daerah rawan orang menyeberang. Zea, Nara Zea, Diana begitu panik. Sampai-sampai kakinya terasa berat untuk melangkah. Dia begitu khawatir tetapi juga tidak berani mendekat. Zea, sambil berteriak, Nara menghampiri Zea yang sedang tergeletak. Bocah itu dikerumuni orang-orang. Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Sebelah mana mobilnya? Seorang laki-laki mengangkat tubuh Zea. Nara tidak sadar jika laki-laki itu adalah bapak yang selama ini dirindukan oleh anak itu. Di sana, ayo cepat. Dan kamu semuanya tolong jaga dia supaya tidak kabur. Ayo masukkan ke dalam. Mak, tolong bawa ke IGD terdekat. Yang cepat ya, ditahan Nara. Bu, ayo masuk cepat, ujar Nara karena Diana hanya diam saja saking paniknya. Ya, pintu mobil ditutup dan mobil itu langsung melaju menuju IGD terdekat. Sementara laki-laki pengendara motor yang menabrak dia tadi diadili oleh orang-orang sekitar menuntut pertanggungjawaban. Macet, Mam, sopir Diana kebingungan karena jalan di hadapannya terlihat padat. Duh, gimana dong? Lihat ini darahnya terus-menerus mengucur. Nara dan Diana menyibak rambut Zea. Terdapat luka bekas benturan di kepalanya yang menyebabkan Zea terus mengeluarkan darah. Zea sayang, apa kamu merasa sakit? Tanya Diana. Pusing, Mak, mau tidur. Bertahan ya, Nak. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Kamu jangan bobo dulu ya. Pak, gimana ini? Sopir Diana terus saja menyembunyikan klakson. Berharap mobil di depannya mau melaju. Namun rupanya kemacetan di depan sana cukup panjang, sehingga hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa bergerak. Harusnya tadi pakai ambulan ya, jangan pakai mobil pribadi gini, kata Nara. Diam kamu, Nara. Kamu juga yang salah. Kenapa tadi saya bisa sampai lepas dan lari? Bentak Diana. Kepalanya pusing dan runyam, ditambah dengan ocehan Nara yang sedikit membuatnya terserutkan. Gadis itu langsung menundukkan wajah. Dia sadar karena rasa panik membuatnya tidak bisa mengontrol bicaranya. Maafkan saya, Bu. Diana langsung memalingkan wajahnya, berpikir keras bagaimana agar dia cepat sampai ke IGD. Lalu ada seorang pengendara motor yang mengetuk kaca mobilnya. Dia memberi kode untuk menurunkan kaca mobil, lalu Diana pun melakukannya. Ayo pindahkan ke sini, kita naik motor biar cepat sampai ke rumah sakit. Diana diam sejenak. Dia tahu lelaki itu adalah Bagas. Ya Tuhan, kenapa harus dia sih? Ngapain lagi dia ngintilin aku sampai ke sini? Bu, mending bawa aja pakai motor itu aja, biar cepat sampai rumah sakit, saut Nara. Diana terpaksa turun sambil menggendong putrinya dan naik motor dibonceng oleh Bagas. Motor pun langsung melaju dengan cepat, menyelip kendaraan yang berjajar di depan. Bagas berusaha melajukan motor dengan cepat karena dia pun begitu khawatir pada putrinya. Itu klinik yang ada IGD-nya. Coba bawa ke situ aja dulu ini. Ya udah. Bagas memarkirkan motornya sementara Diana berlari kecil ke dalam klinik tersebut. Kenapa anak ini? Kecelakaan, tolong kepalanya berdarah sejak tadi. Ya ampun, kenapa selama di jalan perdarahannya nggak berusaha dihentikan? Ujar suster di sana. Saya panik, mana kepikiran begituan. Cepat tangani dia, bentak Diana. Perawat itu memang benar, tetapi bagaimana lagi? Akal sehat Diana tertutup oleh rasa panik sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan. Kondisinya sangat lemah, cepat infus dia. Ada rasa tidak rela dalam hati Diana mendengar putrinya akan disuntikkan jarum. Dia tidak bisa melihat putrinya kesakitan. Matanya terpejam erat ketika dia menangis berteriak karena kesakitan ketika jarum infusan menembus kulitnya. Tahan ya nak, nanti juga sembuh kok, umam Diana. Bu, kita akan mencukur rambut anaknya di bagian yang terluka itu agar mudah diobati, tidak masalah kan? Iya, lakukan aja cepat, jawab Diana. Meskipun hatinya tidak rela, dia mondar-mandir di ruang tunggu, tidak bisa duduk dengan tenang. Sesekali wajahnya melihat ke dalam dan putrinya belum selesai ditangani. Hatinya semakin pedih ketika mendengar suara rintihan kecil dari dalam sana. Yang kuat nak, yang kuat. Sementara itu Bagas hanya bisa duduk diam, tidak berani menegur mantan istrinya karena akan menimbulkan masalah.
Pintu ruangan yang tertutup akhirnya dibuka oleh seorang perawat. Anak ibu kehilangan banyak darah. Kami tidak punya stok darah yang sama dengan anak ibu. Sebaiknya ibu mencari darah ke PMI terdekat, atau salah satu di antara kalian bisa mendonorkan darahnya. Kalian orang tuanya kan? Kebetulan darah saya cocok dengan putri saya, sus. Saya bersedia donor darah untuk dia. Tidak perlu, tegas Diana. Dia tidak sudi Bagas mendonorkan darahnya untuk saya. Takut sekali Bagas menderita penyakit HIV atau lainnya. Karena dari wajahnya saja dia udah bisa menebak. Kenapa emangnya, Bu? Saya takut penyakitnya akan nular pada anak saya. Diana menatap Bagas. Tidak peduli walau hati laki-laki itu tersudutkan. Seketika Bagas langsung tersadar lalu diam. Tidak berani mematahkan argumen Diana. Iya, sus, mohon maaf. Saya sedang sakit jadi nggak bisa donor darah. Lalu bagaimana? Anak ibu harus cepat transfusi darah. Begini aja, saya akan ke PMI terdekat. Tolong cek saja darah ibunya. Siapa tahu cocok. Saut Bagas. Diana pun langsung melakukan tes kecocokan darahnya. Beberapa menit kemudian hasilnya keluar. Dan ternyata golongan darah mereka berbeda. Dia tidak bisa menjadi pendonor untuk putrinya. Bagaimana jika kita rujuk anak ibu ke rumah sakit besar? Mungkin di sana banyak tersedia stok darah yang sama. Apa ibu setuju? Diana tidak bisa berpikir dan mengambil keputusan. Hatinya begitu panik dan menyebabkan pikirannya menjadi ruwet. Dok, ini ada stok darah yang sama dengan anak kami, tapi cuma segini. Bagas membawakan satu kantong darah. Seketika itu pula Diana langsung menatap wajahnya. Akhirnya dia bisa bernapas lega sambil menatap mantan suaminya. Baiklah, sepertinya ini cukup. Ayo. Dokter dan perawat itu kembali masuk ke dalam. Diana kembali berdoa sambil mondar-mandir, ingin mengucap terima kasih, tapi terhalang oleh rasa sungkan di hatinya. Hampir setengah jam menunggu, Nara dan sopir Diana akhirnya sampai. Gadis itu nampak panik menghampiri Diana. Gimana, Bu? Alhamdulillah, udah ditangani. Syukurlah, saya minta maaf ya, Bu. Iya, duduklah dan diam. Jawab Diana, tidak ingin banyak bicara dengan siapapun. Nara mengamati lelaki yang duduk di depannya. Dia mengingat-ingat wajah lelaki itu. Kayaknya aku pernah ketemu dengan laki-laki itu, tapi di mana ya? Nara terus saja memperhatikan Bagas, hingga akhirnya dia membulatkan mata. Ya Tuhan, bukankah itu Pak Bagas? Ayah kandungnya saya. Ternyata dia masih hidup. Tapi kok bisa ada di sini ya? Siapa yang kasih tahu? Badannya juga kurus kering gitu. Dia sakit apa ya? Lalu Nara pun melirik Diana. Tumben sekali majikannya itu tidak mengusir Bagas. Tetapi itu tidak penting lagi, karena dokter akhirnya keluar menemui Diana. Bagaimana anak saya, Dok? Tanya Diana sambil menghampiri. Alhamdulillah udah membaik, tapi tangan kirinya cedera. Jadi untuk sementara waktu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya, Bu. Oh iya, saya boleh masuk? Silahkan, Bu. Diana pun masuk ke dalam. Tersenyum walau hatinya masih gundah gulana. Sayang, kamu udah baik kan? Yang mana yang sakit? Semuanya mah. Gak apa-apa, nanti juga hilang sakitnya. Mama, Om itu siapa? Kok liatin saya terus? Diana langsung melirik ke jendela kaca. Ternyata Bagas mengamati dari luar. Sadar kehadirannya diketahui, dia pun langsung mundur dan duduk kembali. Mama, itu Om yang nolongin saya tadi. Kenapa emangnya? Kenapa nggak disuruh masuk? Saya mau ketemu. Bocah itu mengangguk. Hati Diana sedikit luluh. Karena Bagas sudah berbuat baik pada putrinya, hari ini dia merasa tidak mengapa mempertemukannya sesaat dengan saya. Sebagai imbalan karena dia mau berusaha keras menyelamatkan nyawa putrinya. Oke, bentar ya, Mama panggil dulu. Gimana, Dik? Kalau udah baikan, aku akan pergi sekarang. Ujar Bagas sambil berdiri. Saya mau ketemu kamu dulu. Ada rasa senang dan dalam hati Bagas. Dia ingin sekali berlari ke dalam dan memeluk putrinya dengan erat. Tetapi lagi-lagi dia tahu diri. Beneran, aku boleh masuk? Iya, tapi jangan bilang kalau kau adalah... Diana tidak melanjutkan ucapannya. Bagaimanapun juga ada rasa cemburu dan takut jika saya akan lebih menyayangi ayahnya yang sudah membuat mereka menderita selama ini. Kamu pasti paham lah. Iya, Dik, aku paham. Terima kasih ya.
Diana bergeser mempersilahkan Bagas masuk ke dalam. Matanya menghangat melihat putri satu-satunya terbaring, menatapnya dengan sendu. Adik masih sakit? Tanya Bagas. Iya, bocah itu mengangguk. Sabar ya, nanti juga sembuh kok. Bagas tersenyum menahan tangisan haru. Rasanya seperti mimpi, bisa kembali bertatap wajah dengan sang buah hati. Rumah om di mana? Rumah om jauh sayang. Kenapa gitu? Enggak. Ikatan batin anak dan ayah itu mereka rasakan dalam hati masing-masing. Hanya saja saya tidak tahu apa yang sedang dia rasakan saat ini. Dia hanya merasa tidak ingin jauh dengan Bagas, apalagi ditinggalkannya. Om mau pulang kapan? Apa sekarang? Pertanyaan itu sebenarnya kode dari hati saya agar Bagas jangan pergi terlalu cepat. Hanya saja anak itu kurang paham apa yang dirasakannya. Ya, sebentar lagi, kan ada juga udah baik kan? Ada rasa sedih di hati bocah itu. Hatinya menginginkan Bagas selalu di sini, menemaninya. Nanti aja ya om. Bagas langsung melirik Diana. Perempuan itu memalingkan wajahnya. Iya, sebentar lagi kok. Kalau ada mau bobo nggak apa-apa, bawa aja. Om temenin di sini ya. Iya, tapi jangan pulang sekarang. Bagas hanya mengangguk menahan air mata. Dia sangat rindu, tetapi rindu tersebut tidak bisa terobati, meskipun yang dirindukan ada di hadapannya. Beberapa saat kemudian saya nampak memejamkan matanya. Sepertinya dia udah tidur, saut Diana. Bagas paham itu merupakan kode darinya. Ya dek, aku pergi dulu ya, jaga saya baik-baik. Tentu saja, memang aku ini pernah berusaha menelantarkan dia atau mencelakainya, Pak? Tanya Diana dengan ketus. Ya, aku percaya kau memang ibu yang baik. Diana merapatkan bibirnya dengan sinis dan tidak lagi menyahut. Aku pergi sekarang. Ya. Bagas keluar ruangan, namun tiba-tiba saja Benny datang dan dia berpapasan dengan lelaki itu. Loh, Bagas? Meskipun bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi Benny masih familiar dengan wajah Bagas. Dia begitu terkejut melihat Bagas bisa ada di sini. Ben, ngapain di sini? Tanya Bagas. Justru kamu yang ngapain di sini? Aku yang jelas mau lihat anakku. Anakmu? Bagas keheranan. Ya, dia adalah anakku sekarang. Maksudnya, apa kalian udah menikah? Iya, sebentar lagi kami akan menikah. Kenapa emangnya? Tubuh Bagas mendadak lemas. Padahal, tidak seharusnya dia terkejut, karena sejak dulu dia udah mencurigai temannya itu menyukai Diana. Oh, nggak apa-apa kok. Aku mau pergi. Bagas pun berlalu begitu aja. Ada rasa sakit dalam hatinya, mengingat Diana akan menikah dengan temannya sendiri. Di mana Zara? Di dalam. Benny langsung membuka pintu. Di, gimana keadaan saya? Diana melongo karena Benny tiba-tiba ada di sini padahal dia tidak memberitahunya. Kamu tahu dari mana Zara di sini? Tadi Nara buat status di WA. Pas aku tahu dia kecelakaan, aku langsung ke sini. Ya ampun, gadis itu sedikit-sedikit dibuat status. Apa aja dia buat status? Gelotot Diana dengan jengkel. Saya udah baikan kok. Syukurlah, apanya yang luka? Kepala sama cedera ringan di tangan. Jawab Diana dengan acuh. Apa kamu udah berhubungan lagi sama Bagas? Tanya Benny. Iya, kami kembali menjalani hubungan demikian. Jadi sebaiknya abang tidak perlu peduli lagi pada kami ya. Jawab Diana meskipun hatinya sakit mengatakan kebohongan itu. Apa katamu? Apakah kamu masih waras nih? Benny sungguh tidak percaya. Iya bang, emang aku udah gila kok. Diana berusaha memalingkan wajahnya. Bukan tanpa alasan dia melakukan kebohongan itu, melainkan ini untuk kebaikan dia sendiri, agar tidak durhaka pada ibunya. Bagaimanapun juga restu orang tua lebih penting. Di, kalau kamu udah gak mau sama aku gak apa-apa. Tidak perlu membuat kebohongan begitu. Diana langsung salah tingkah. Sementara Benny udah tahu akal licik Diana. Dulu aja dia pura-pura jadi pacar Bima dan tidak menutup kemungkinan. Sekarang dia memanfaatkan si kerempeng itu alias Bagas. Aku bukan gak mau sama abang, tapi Diana tidak melanjutkan ucapannya karena di sana ada Nara yang mendengarkan. Aku paham sekali Di, jadi aku mohon gak usah berbohong-bohong lagi. Kamu mau kebohongan itu jadi kenyataan? Emang kamu mau beneran dipersatukan lagi sama si Bagas? Diana langsung menutup bibirnya rapat-rapat.
Tentu saja dia tidak mau. Benny, ada benarnya juga. Begitu pikirnya.